warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Dunia wayang sebuah warisan budaya yang telah mempesona hati orang Indonesia selama berabad-abad. Namun, bagaimana jika kita membawa keajaiban wayang ini ke dalam sorot modernitas generasi Z? Dan kali ini, kita akan membahas bagaimana tradisi wayang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menciptakan resonansi dengan hati dan pikiran generasi Z. Mari kita kembali ke akar kebudayaan kita sambil merangkul semangat inovasi masa kini. Dan generasi Z dengan kreativitas juga semangat inovatifnya telah memberikan warna baru pada narasi wayang yang abadi. Mari kita terus menjaga keajaiban wayang tetap hidup dan melekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat datang di rumah kami di Dinas Kebudayaan Pondok Kabupaten Kota Yogyakarta. Masih bersama saya Yeti Martanti dalam Bincang Budaya. Dan kali ini kita akan membahas tentang wayang, tentang dalang bersama tokoh-tokoh. Wah, ini tokoh-tokoh muda. Semuanya muda karena ini ada generasi yang sangat keren dari generasi Z yang nanti akan kita obrolkan tentang tema-tema wayang, dan mereka ini juga dalang-dalang muda yang tentu saja menghiasi Kota Yogyakarta dalam kancah seni dalang dan pewayangan. Nah, ini Mas Riki dan Mas Albi. Nah, nama lengkapnya Mas Fani Riansah dan Mas Albi Ersani Putra. Selamat datang Mas Riki. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini selamat siang, selamat malam. Ya, selamat datang di rumah kami di Dinas Kebudayaan Pondok Kabupaten Kota Yogyakarta dalam Bincang Budaya. Mas Albi juga, ini di Albi ya, di Albi. Ini tokoh-tokoh wayang Jogja, tokoh-tokoh dalam Jogja ya, yang sangat keren, luar biasa, menghiasi seni pewayangan yang ada di Kota Yogyakarta. Dan Mas Fani Riansah ini panggilannya apa Mas Fani? Riki, Mas Riki, Kak Ici gitu ya. Kak Ici gitu. Banyak yang manggilnya Kak Ici gitu ya. Oke. Kalau Mas Riki sendiri ini mungkin sehari-harinya, mungkin selain profesinya sebagai dalang, ini punya kesibukan apa gitu selain dalang sendiri? Kalau dari saya sendiri, kesibukan sehari-hari setelah lulus di panggung pendidikan, saya akan menjadi seniman, baik itu di konvensional maupun di kontemporer. Saya juga bergelut di disiplin seni lain seperti seni musik, seni tari maupun seni-seni yang lain, dan juga banyak mengembangkan wadah-wadah baru untuk mewadahi seni wayang. Jadi kayak membuat sebuah animasi. Jadi ada hubungannya ya dengan seni-seni yang memang digeluti oleh Mas Ici ini gitu ya. Seni animasi wayang, seni wayang sinema. Nah, wayang sinema itu apa tadi kok? Ada wayang sinema, kemudian ada wayang yang purwo mungkin kayak gitu. Kalau wayang sinema sendiri itu adalah sebuah tawaran sajian baru untuk mewadahi wayang, tapi dengan sebuah wadah yang hampir dimiliki seperti kita nonton di bioskop. Jadi mungkin apalagi kalau anak-anak gitu ya lebih mudah memahami gitu ya, lebih mudah memahami kaitan dengan cerita-cerita itu sendiri ya, cerita pewayangan itu sendiri ya. Nah, ini Adik Albi, apa kabar Adik Albi? Jadi kayak ini deh siaran anak-anak gitu ya. Adik Albi, ini Albi Ersani Putra. Wah, kemarin habis menang ini ya, apa dalang tingkat nasional ya? Wah, juara 1. Wih, keren, juara 1. Ini tentu saja menginspirasi anak-anak apa ya di Kota Yogyakarta dan juga di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia gitu. Gimana Mas Albi pertama kali, Adik Albi itu kok tiba-tiba seneng tentang wayang, kemudian menjadi dalang kecil gitu kan, dalang anak gitu. Awal-awalnya gimana sih kok bisa kemudian menyenangi gitu? Jadi dulu itu ketika saya ya dulu hobi saya itu bermain macam-macam. Tapi entah kenapa saya itu langsung ke menggeluti bidang wayang. Karena dulu entah kenapa ya pokoknya ya, entah kenapa. Karena ya
Ya, saya punya ketertarikan tersendiri terhadap wayang. Tentang bentuknya, tentang ceritanya, dan apa ya? Menarik sih. Jadi Siapa sih yang kenalin wayang pertama kali? ayah. Oh, ayah. Jadi pada saat itu saya diajak Nonton wayang. Biasanya dulu nonton Ki Sinowo. Oke, ya. Dari Bedodaya sampai Tangkaya. Jadi itu semalam suntuk gitu Ya, ya? semalam suntuk. Nggak ngantuk di Albi waktu itu. Karena saya memang tertarik dengan ceritanya. Ceritanya malahan. Ceritanya. Dan suara-suaranya itu bisa berbeda-beda. Oh, dalam satu ini ya, dialog bisa menyuarakan dari banyak tokoh. Dari situ saya difasilitasi oleh ayah saya, kelir kecil, ini ya sekitaran 1 meter itu, lalu dibelikan wayang kecil-kecilan lalu untuk memperagakan yang saya ambil dari pagelarannya di sini. Oh, itu kelas berapa sih suka mulai seneng gitu atau mungkin dari sebelum sekolah? Mulai senang itu dulu awal kenal wayang TK sekitaran itu, lalu di fasilitasi itu udah mau masuk SD. Udah mau SD. Terus apa namanya pernah pada saat itu di sekolah misalnya ikut unjuk kegiatan, tapi di Albi mungkin beda gitu. Kalau yang lainnya mungkin unjuk kegiatannya seperti tarian gitu, musik gitu. Kalau di Albi mungkin langsung wayang itu pernah. Langsung wayang dulu. Awal-awal saya pentas itu di kampung biasanya. Nah, itu gamelannya dari mulut saya sendiri. Oh iya? Terus gimana tuh dari Ya, jadi saya di panggung itu sendiri memainkan wayang kecil-kecilan yang enggak ya saya itu cuma mau menampilkan bakat saya. Kelas berapa sih sekarang di Albi tuh? Saya kelas 5 sekarang. Sekarang kelas 5. Wah, kelas 5 aja sudah juara tingkat nasional. Ini tentu saja ada mentornya gitu. Mentornya siapa sih sebenarnya di Albi ini? Itu dari Mas Riki juga. Wah, Mas Riki. Dari guru-guru dalang senior seperti Pak Catur, Pak Suwarno, Pak Diatmo, dan masih banyak lagi dalang yang saya pelajari. Terutama saya dulu belajar dari YouTube itu dalang senior. Jadi saya menonton lalu Mencontoh ya. Tapi sekarang punya style sendiri kan gitu. Menarik sekali. Jadi banyak yang kemudian menginspirasi anak-anak kecil ini menjadi dalang dan mencintai wayang tentu saja, mencintai seni dalang itu sendiri. Nah, ini Mas Ici tentu saja juga banyak yang menjadi inspirasi, salah satu juga gitu anak muda begitu kan, yang kemudian juga menjadi dalang gitu kan, juga aktif di dunia organisasi atau komunitas wayang itu sendiri gitu. Nah, Mas Ici sendiri bagaimana sih cara untuk kemudian karena Mas Ici ini tidak hanya sekedar dalang tapi juga banyak memberikan inspirasi untuk anak-anak khususnya. Nah, ini gimana sih cara-cara untuk biar anak-anak itu tertarik gitu loh Mas Ici? Kan jarang sih yang kemudian tertarik. Biasanya kan kalau tertarik anak-anak sekarang itu lebih ke gadget, kemudian tokoh-tokoh juga yang kemudian superhero-nya yang mungkin ala-ala yang selama ini banyak bertaburan di sosial media gitu. Nah, ini gimana Mas Ici? Seseorang pun bisa tertarik dengan senian wayang itu memang harus ada seperti Albi tadi. Dia mempunyai faktor X yang menarik aja, seneng aja gitu ya. Itu yang kita nggak bisa memaksakan anak-anak untuk dia benar-benar pengen terjun ke dunia pendalangan. Tetapi kalau cuma untuk dia bisa mengerti, bisa mengambil nilai-nilai dari ceritanya, kita sudah banyak melakukan terobosan dan tawaran baru seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Almarhum Ki Sinonugroho yang menyederhanakan komunikasi wayang, menyederhanakan visual wayang yang bisa diterima oleh generasi Z ataupun juga anak-anak muda biasanya yang itu notabene dia memang benar-benar tahu tentang wayang, tapi dia bisa menerima itu. Intinya itu adalah tentang komunikasi saja. Jadi komunikasi dari si dalang atau senimannya yang bisa diterima
dan kita juga tidak mencoba untuk menarik mereka untuk menjadi dalam. Iya, nanti kalau dalam semua nggak ada yang nonton dong. Tapi paling enggak mereka itu bisa tahu tentang Menyukai tentang hal-hal yang menarik yang apa dan mungkin apa saja yang bisa diambil sebagai hikmahnya ataupun mana yang bisa jadi tontonannya, mana tuntunannya, dan ada yang tatanannya seperti itu. Jadi memang kalau kita mengajarkan untuk seni pertunjukan wayang ataupun kemudian nanti orang juga tertarik menjadi dalang itu ya harus sejalan dengan perkembangan zaman itu sendiri ya. Kalau misalnya memang hari saat ini gitu kan mungkin akan beda gitu. Bagaimana kemudian kita juga menyampaikan atau menginformasikan, mengkomunikasikan tentang seni wayang itu sendiri. Menarik sekali Mas Ici dan Aldi, tapi mungkin kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Jadi memang ini ya Mas Ici ya, kalau kita ingin seni pertunjukan wayang atau dalang itu sendiri kemudian dikenal masyarakat luas khususnya generasi muda, tentu saja ya cara-cara kita menyampaikan harus disesuaikan gitu ya di zaman sekarang gitu. Nah, menurut Mas Ici sendiri kalau kita bicara kaitannya dengan tren-tren Gen Z gitu kan, apa pesan Mas Ici sebagai dalang muda mengenai budaya dan anak-anak muda saat ini? Ya, kalau kesan saya mengenai budaya dan anak muda zaman sekarang, memang zaman sekarang itu anak-anak muda akhir-akhir ini saya lihat, saya pantau baik itu dari media sosial maupun di kehidupan secara langsung itu mereka ternyata sudah mulai melek budaya. Oke, gimana nih melek budaya? Sudah mulai melek budaya dengan hal-hal yang kecil aja begitu. Jadi misalkan mungkin ada maksudnya peran dari pemerintah juga ya, peran dari Indonesia setiap bulan menggunakan baju apa itu Gabrag, Jogja dan lain sebagainya itu. Walaupun mereka akan secara tidak langsung terpaksa memakainya, tapi paling tidak mereka tahu ini busana ini mereka. Pertama mungkin belum, kemudian ya itu sebenarnya tepat benar, tapi minimal mereka kemudian memahami tahu gitu ya. Kemudian batik sekarang batik itu sudah mulai banyak sekali anak-anak muda yang suka pakai. Entah itu kita nggak usah ngomong masalah geraknya batiknya itu dari Jogja, Solo, Pekalongan, tapi paling nggak anak-anak muda zaman kayak Aldi ini tiba-tiba dia pakai batik. Iya. Dia udah sadar kalau misalnya pakai batik itu nggak normal lagi gitu ya. Nggak cuma di kondangan, cuma di acara-acara apa. Saya banyak misalkan di tempat tongkrongan atau tempat apa itu juga mulai banyak yang pakai batik, style seperti itu. Kemudian wayang banyak juga mungkin dari Kisiono Nugroho juga anak-anak muda zaman sekarang itu sudah mengidolakan tokoh-tokoh wayang. Jadi ada tokoh karakter A dan itu anak-anak muda zaman sekarang ngomongin itu. Seperti dia ngomongin salah satu karakter yang ada di film-film Marvel ataupun kartun-kartun seperti itu. Dia punya idola masing-masing. Sekarang sudah ada mulai seperti itu. Jadi walaupun mereka hanya tahu 1-2 tokoh, 1-2 cerita, tetapi paling tidak wayang itu tetap ada peminatnya. Jadi besok di tahun berapa gitu, di tahun depan itu peminat wayang, khususnya wayang budaya wayang itu pasti akan tetap ada dengan caranya sendiri, dengan media yang kita besok nggak akan tahu pakai media apa. Medianya ya, banyak entah pakai yang versi papiran zaman sekarang yang tetap bertahan atau dengan media yang lain, entah itu dirangkum lewat film, lewat seni. Tapi tetap harus tahu lah sebenarnya yang wayang yang sesungguhnya itu ya memang harus ada clear gitu, kemudian juga wayang sendiri gitu kan tetap harus tahu ya. Mungkin untuk seperti itu kan kita sudah mempunyai keraton ya. Nah jadi mungkin anak-anak muda besok kalau misalkan di keraton juga
tetap mempertahankan keasliannya wayang itu. Jadi mungkin kalau besok anak-anak muda yang mau penelitian atau mau tahu tentang yang benar-benar asli itu ada di mana, bisa masuk ke keraton. Tapi kalau misalkan anak-anak muda yang cukup pengen tahu tentang ceritanya dan menariknya wayang itu lewat pertunjukan yang sekarang lagi booming. Jadi dengan caranya sekarang, memang yang sekarang itu sangat beda sekali dengan pakem yang pakemnya wayang khususnya kayak Jogja. Sekarang itu udah benar-benar dirangkum sedemikian rupa yang disesuaikan dengan psikologisnya anak-anak zaman sekarang. Waktunya juga dipersingkat, bahasanya juga sudah lebih dikomunikatifkan. Jadi memang benar-benar sangat berbeda. Tapi kalau pengen tahu yang aslinya seperti apa, mungkin bisa masuk di keraton. Oh gitu ya, jadi memang ada ruang-ruang yang kemudian ruang-ruang yang memang ini loh yang mungkin lebih terbuka gitu kan. Nah, di Albi sendiri lah tadi menyimak ini. Nanti kita pelajaran dong. Nah, di Albi sendiri ini kan apa namanya saat pernah pentas gitu ya, wayang yang paling berkesan itu pada saat kapan nih? Paling berkesan tentunya dulu pada saat mencuri Kisenogowo di DKI itu pada sana. Memang baru pengalaman pertama satu kelas dengan dalang yang senior ya, yang sangat terkenal gitu ya. Terus yang kedua mengikuti festival-festival yang mendapat kejuaraan. Nah, salah satunya juga kemarin di Jakarta yang melakukan perlombaan itu. Lalu pentas berjalan lagi di depan Pak Sandiaga Uno, itu di Kampung Rejowinangun, dan juga di Jakarta di Kemenparekraf, ada Pak Sandiaga Uno, itu salah satu pentas yang terbesar. Oh banyak ya, banyak. Itu ada persiapannya nggak sih waktu pentas gitu? Di Albi itu ada persiapannya nggak pada saat pentas gitu? Pada saat pentas ya udah deg-degan gitu enggak udah enggak deg-degan jadi udah ngalir gitu biasa aja gitu ya. Saya bukan deg-degan tapi lebih memikirkan nanti di panggung tuh mau ngapain. Mau ngapain gitu ya? Emang kalau dalang seperti itu ya? Jadi nanti bagusnya wayangnya diapain atau gimana. Tapi bukan deg-degan itu, bukan dalam lingkup. Tapi aku mau ngapain ya ini nanti ya? Ada proses untuk persiapan misalnya latihan-latihan dulu nggak sih kalau begitu? Paling penting belajar naskah dan susuan. Jadi saya tentunya kalau mau pentas itu pasti yang saya belajar pertama itu susuan. Dan sudah hafal semua lalu menghafalkan naskah. Itu didampingin nggak? Didampingin siapa gitu untuk nggak sendiri aja? Sendiri. Kalau mau gerakan-gerakan wayang sama Mas Riki sama Gitu ya. Mas ini baiknya gimana sih gitu ya supaya lebih atraktif gitu ya. Menarik sekali. Nah, ini kalau proses sama di Albi sendiri gitu ya, apa namanya tadi diceritakan pada saat pertama kali mulai tertarik dengan wayang gitu kan. Terus ada kendala nggak sih sebenarnya pada saat belajar wayang itu sendiri? kendala pada saat pertama kali mencoba cepengan perang itu kendala juga. Tapi nggak langsung saya anggap beban jadi terus jalan terus. Jadi ya udah dari situ belajar terus akhirnya saya nggak terlalu merasakan ada beban atau kendala. Kalau misalnya dari aspek ini pendukungnya, pengrawitnya gitu, itu biasanya milih-milih nggak sih atau ya siapa aja bisa gitu? Siapa saja sih. Jadi nggak ada. Gitu ya. Jadi udah ini ngeblend gitu ya, udah karena udah kebiasaan. Loh Mas Ici kalau seperti ini belajar misalnya sudah pentas juga gitu ya. Itu biasanya apa ya antara yang kemudian sebagai dalang dan kemudian yang pendukungnya gitu, pengrawit dan sebagainya itu biasanya ada komunikasi dulu nggak sih supaya nanti ini menjadi lebih lebih ngeblend bagus gitu loh untuk pertunjukannya sendiri. Ya, itu pasti ada untuk komunikasi dari dalang dan juga pengrawitnya itu pasti ada. Tapi memang di zaman dahulu itu dalang itu nggak harus mempunyai pengrawit. Oh gitu. Jadi bisa sendiri gitu ya. Sendiri karena di dalam seni pedalangan itu sudah ada tanda-tanda tertentu ataupun
kode-kode tertentu yang itu sudah dikonvensi oleh seniman dalam maupun seniman karawitan. Jadi kalau misalkan ada tanda A pasti pengrawitnya main, ada tanda B pengrawitnya Itu berarti kodenya dari dalamnya ya? dari dalamnya. Jadi memang benar-benar pemimpinnya dalangnya, dan juga itu dari misalkan kode suara yang dodok-dodok itu dodokan itu bisa ada juga. Kalau misalkan kita minta gending khusus atau lagu khusus itu bisa pakai sastra. Misalkan minta gending Sri Slamet, kita bilang kudu selamat sak kabeh. Bu ini langsung melu Sri Slamet. Gitu ya. Itu udah ada. Oh, kode-kode gitu ya? Kode-kodenya seperti itu udah jadi kayak sebuah budaya tradisi yang berkembang yang terus ada sampai sekarang. Tapi dengan perkembangan waktu agar lebih kompak dan agar lebih menarik lagi, makanya dalang sudah kayak sekarang sudah mempunyai grup-grup atau mempunyai karawitan-karawitan sendiri yang itu. Karena biasanya juga ini ya, ada, mohon maaf Mas Riki, ada kayak bintang tamunya gitu ya. Jadi beda gitu kayaknya. Pasti beda. Jadi sebuah pertunjukan yang tidak hanya kemudian ya wayang, tetap wayang gitu, dalang gitu, terus wayang gitu, tapi ada sentuhan-sentuhan yang beda ya kayaknya ya. Itu juga salah satu penyampai sisi mungkin ya di dalam suatu acara tersebut dalam grup gitu. Oke, Mas Ici gitu lah. Nah sekarang kalau Mas Ici lihat perkembangan dari generasi Z sendiri yang sangat luar biasa, di Albi aja punya banyak temen nih yang sebenarnya dalang-dalang cilik juga sudah berkembang sangat luar biasa di kota Yogyakarta, khususnya mungkin juga di luar sana juga banyak yang apa yang dilakukan seperti di Albi ini menginspirasi yang lainnya gitu. Nah ada nggak sih Mas Ici kaitannya dengan tips Mas Riki untuk bisa menarik generasi Gen Z ini bisa masuk ke apa dunia pewayangan gitu, dan mereka mau gitu melestarikan apa namanya kesenian wayang dan pedalangan itu sendiri gitu. Kalau menurut saya kita pendekatannya tetap harus di media sosial. Di media sosial sekarang anak-anak itu seneng main game, seneng juga nonton reels di YouTube ataupun juga di TikTok ataupun Instagram. Jadi mereka itu senang nonton video-video pendek seperti itu. Mungkin kita kalau misalnya ada media tertentu ataupun wadah tertentu yang bisa menyampaikan tentang menariknya wayang, kita sajikan di situ. Karena sekarang juga konten-konten kreator yang ada di Indonesia ini yang membahas tentang wayang itu sudah banyak, dan saya lihat like dan komentarnya itu sudah banyak sekali. Walaupun mereka cuma komen, tanya, tertarik, tapi nyatanya di dunia nyata atau di Jogja sendiri itu anak-anak kecil usia seperti di Albi itu sudah banyak sekali yang pengen belajar untuk bisa menjadi dalang. Mungkin dari lewat media itu, terus kemudian berimbas dari dia pengen jadi dalang. Nah kemudian tinggal kita bagaimana mewadahi mereka untuk bisa belajar dari nol mengenai pedalangan. Kalau di Albi sendiri, tadi Mas Ici juga sudah menyampaikan ada banyak cara sih gitu. Kalau di lingkungannya di Albi sendiri itu, di Albi juga sering ini apa namanya, entah itu memberikan contoh ataupun ngajakin teman-temannya atau seperti apa di Albi kalau untuk wayang itu? Nggak pernah. Jadi teman-teman tuh malah tertarik sendiri. Ya, Pertama kali lihat di Albi atau gimana? Ya lihat saja. Lihat. Tapi targetnya tuh nggak langsung jadi mau jadi dalang. Gitu enggak. Nonton. Menonton tokoh. Dari mata pelajaran bahasa Jawa di sekolah juga. Nanti ketika ada yang kebetulan pasti tanya saya. Iya, karena lebih tahu ya tokoh-tokohnya ya wayangnya. Apa menjadi tarik sendiri teman-teman saya udah dalang. Dan biasanya kalau acara-acara sekolah juga saya diundang untuk menampilkan suatu adegan atau solo. Teman-teman juga nggak tahu. Nah ini kalau lihat kan ini juga banyak teman-temannya di Albi nih lingkungannya. Kemarin kan pernah dalang bareng tuh itu sama teman-teman yang lain gitu. Gimana rasanya gitu bisa seangkatan gitu sama-sama dalang cilik bisa main bareng gitu, bisa dalang bareng. Senang sekali karena dengan suatu kegiatan itu saya bisa belajar bahwa ternyata
banyak juga yang suka wayang dan juga bisa bermain karena ternyata banyak juga. Dan saya senang juga karena punya pengalaman baru. Itu juga suatu pentas yang besar juga. Jadi di situ menurut saya sebuah pengalaman berharga juga. Kemarin kan juga apa ya Mas Ici itu kemarin di konsep itu juga kayak apa ya? Kayak bermain gitu ya, jadi biar di lingkungan anak-anak itu juga bagaimana belajarnya itu ya sambil bermain begitu, kemudian juga mengajarkan juga, menginspirasi juga banyak orang tapi dengan cara-cara yang menyenangkan. Itu ide-idenya gimana itu Mas Ici kemarin pada saat kemudian mengumpulkan dalang-dalang kayak di Albi dan juga teman-temannya itu? Kemarin memang saya lihat dari temanya, saya lihat dari temanya, kemudian tempat pentasnya gimana, kemudian kita mau menyajikan apa. Dilalai tempatnya itu adalah di tempat orang awam. Orang awam yang benar-benar dia pasti akan menikmati wayang secara dalam. Tapi dia akan lihat dari visualnya saja. Nah, kalau dari visual kemudian kita tampilkan anak-anak dan di situ berhubungan dengan wayang. Pasti mereka akan mikir kok wayang, kok anak-anak. Nah, terus ya udah kita kemas. Dalamnya anak pula ya. Padahal biasanya kalau wayang itu tua, teman-teman yang senior gitu kan, ya orang tua gitu. Nah, kita coba kemas anak dan wayang yang ini menjadi satu, kemudian kita kemas menjadi sebuah pertunjukan yang menyenangkan, hebat dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu cara ya untuk mengenalkan wayang dengan cara lebih menarik. Wayang itu bisa juga kalau dibawakan anak-anak ternyata bisa juga dikembangkan sedemikian rupa dengan menyenangkan, kemudian bisa dimainkan secara bersama-sama, bisa dimainkan oleh dengan konsep-konsep musikal yang berbeda, bahasa yang lebih enak, kita bisa yang bisa ditangkap betul-betul oleh anak-anak juga ya. kita saksikan musik barat juga. Oh iya. Itu kan nantinya orang-orang awam nonton wayang kok ada. Iya. Kalau nonton review bisa ya bisa saja. Itu sebenarnya cara aja untuk gimana orang bisa memahami wayang ya. Yang nantinya kemudian juga akan kembali pada wayang yang sesungguhnya itu dengan seperti apa. Sudah tertarik dengan wayangnya pasti dia akan mencari tentang bahasanya seperti apa. Iya betul. Tapi ternyata waktu kita harus mungkin ini apa ya? Kita nanti akan diskusi lagi saja. Bukan diakhiri, tapi nanti kita akan diskusi lagi saja dengan tema yang akan lebih menarik dan juga tetap apa menginspirasi ya di Ali dan Mas Ici ini. Tapi mungkin sebelum kita tutup bincang budaya pada kali ini, mungkin ada sesuatu yang disampaikan ke teman-teman di Ali atau masyarakat. Ayo di Ali dan nanti Mas Ici. Saya cuma mau pesan aja kalau budaya itu harus dijaga. Ya, bagus. Itu aja. Oke. Budaya itu banyak sekali. Satu kata jangan ditinggalkan, budaya itu maknanya banyak gitu ya. Wah ini seorang anak kelas 5 SD loh. Ini Kak Ici gimana nih? Kak Ici pesan-pesannya juga. Saya bagus banget. Udah bagus banget ya. Apa nih Kak Ici? Kalau saya tetap semangat untuk adik-adik yang belajar tentang seni, baik itu seni apapun, tetap semangat karena besok di masa depan pada kalian adalah pilar-pilar yang akan menjaga seni budaya yang ada di keren. Aduh, terima kasih di Albi, Kak Ici yang sudah bersama kami dalam bincang budaya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dalam tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Kisah-kisah yang telah kita bagi bersama adalah bagian dari upaya kita untuk menjembatani dua dunia yang mungkin terasa kontras, tetapi ternyata memiliki banyak persamaan. Apa yang telah kita pelajari dari wayang? Kita melihat bahwa nilai-nilai kearifan, keberanian, dan kisah universal tetap relevan, bahkan dalam era modern ini. Bersama-sama kita akan mengeksplorasi kisah-kisah yang belum terungkap, menyusuri corak warna kehidupan dari layar wayang hingga layar ponsel kita. Akan kita temukan kecantikan dalam perjumpaan antara tradisi dan zaman modern.